Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semua pasti dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Hari ini firman Tuhan oleh Kak Yohana, seri Laskar Kristus dengan judul Pedang Roh. Adik-adik, yuk kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk setiap apapun yang Kau rencanakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau beribadah, urapi setiap kami, urapi setiap kakak-kakak sekolah minggu yang akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Shalom adik-adik, saatnya kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik semuanya duduk tenang, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau fokus untuk mendengarkan pesan Tuhan. Mau sembah Tuhan bersama-sama. Semua yang menyembah Tuhan, katakan Tuhan itu sangat baik. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Semua katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Semua adik-adik tutup mata. Angkat tanganmu dulu. Angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi God is so good. Semuanya mengikuti dengan sama-sama ya. God is so good. God is so good. God is so good. Angkat
God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sembah Tuhan. He's so good. He's so Saat ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja atas hidup kami. Kami siap menerima firman-Mu. Kami siap diberkati. Kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh melakukan kehendak-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang sangat Engkau cintai, Tuhan. Sama seperti kami mencintai Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Shalom adik-adik. Pasti kabarnya tentu luar biasa. Amin. Nah, hari ini kita akan memasuki seri perlengkapan senjata Allah sebagai Laskar Kristus, seri yang terakhir. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Amin. Hoi, Laskar Kristus siap semua. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, ya kita harus selalu ingat ya, di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17 bahwa perjuangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Nah, adik-adik, karena itu ambillah apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, adik-adik, setiap hari, bukan hanya seminggu sekali pada saat kita datang
ke gereja ya, pada saat kita datang ke GC atau mendengarkan firman Tuhan melalui online di GC, baru kita mengambil perlengkapan senjata Allah ya. Tapi setiap hari adik-adik harus ingat. Nah, baca lagi ya Efesus 6 ayat 10 sampai 17 bahwa setiap hari Tuhan ingatkan kita untuk apa? Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah ya, supaya apa? Kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini. Jadi kita tidak boleh apa? Tidak boleh lengah ya. Setiap hari kita harus sebagai laskar Kristus memakai perlengkapan senjata Allah. Nah, ingat pelajarannya yang sudah dibagikan, yang di-sharingkan oleh kakak-kakak GC. Masih ingat adik-adik? Nah, hari ini Kak Yohana akan review dulu ya, supaya adik-adik ingat. Nah, terus diingat ya setiap hari, dan bukannya diingat saja, tapi kita mempergunakannya setiap hari. Masih ingat ya? Apa yang pertama? Nah, Kak Yohana sharing ya, yang pertama kali perlengkapan senjata Allah sebagai laskar Kristus. Apa? Ikat pinggang kebenaran ya. Ikat pinggang melekat pada Tuhan. Terus Kak Ferry apa? Sharingkan yang kedua apa? Baju jirah keadilan. Ingat ya, ingat ya. Nah, nanti ulang lagi pelajarannya dari kakak-kakak ini. Terus Kak Nawang apa? Kasut kerelaan, Injil, memberitakan Injil, damai sejahtera. Harus ingat. Nah, terus Kak Nina, perisai iman ya. Terus Kak Hana, masih ingat yang terakhir minggu lalu, ketopong keselamatan. Nah, ingat ya, sharing dari kakak-kakak, ingat lagi kalau perlu diulang firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak ya. Nah, dari 1 sampai 5 perlengkapan senjata Allah ya, itu adalah untuk apa? Pertahanan ya. Tuhan memberikan kita sebagai laskar Allah untuk pertahanan. Nah, yang ke-6 senjata ya, perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita yang ke-6. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Nah, perlengkapan inilah satu-satunya yang diberikan kepada Tuhan untuk apa? Untuk menyerang musuh, untuk mengalahkan musuh, untuk menaklukkan musuh. Selain juga bertahan, dia untuk menyerang. Apa itu? Tusuk kamu. Bukan kungfu ya, tapi apa ini? Perlengkapan senjata yang terakhir, yaitu pedang roh. Nah, pedang roh ini adalah apa? Firman Tuhan. Ayo kita buka ayat yang firman Tuhan di Ibrani 4 ayat yang ke-12. Nah, selain kita buka Efesus 6 ayat 10 ke 17, baca di rumah, diulang lagi ya. Perlengkapan senjata Allah yang ke-6 adalah pedang roh. Nah, kita buka ya Ibrani 4 ayat yang ke-12. Apa bunyi firman Tuhannya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah ya hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Nah, ini pedang ya, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, luar biasa ya pedang roh ini ya, yaitu firman apa? Yang kencang katakan, firman Tuhan. Nah, ini untuk apa tadi? Yang Tuhan berikan pada kita untuk menyerang musuh, untuk mengalahkan dan menaklukkan musuh. Firman Tuhan. Iblis itu paling takut sama kuasa darah Yesus dan kuasa firman Tuhan. Nah ya, masih ingat ya waktu apa tuh sharing tentang perisai iman yang disampaikan oleh Kak Hana ya di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, itu adalah contoh teladan yang luar biasa, yaitu siapa? Tuhan Yesus kita ya.
Nah, Tuhan Yesus sebagai laskar ya yang luar biasa, laskar kerajaan Allah. Contoh teladan laskar Allah yang perkasa itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Makanya kita disebut laskar Kristus, adik-adik ya. Pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, adik-adik kan udah lihat ya videonya ya, yang disampaikan sama Kak Nina ya, Kak Nina. Nah ya, Perisaima. Nah, Tuhan Yesus apa? Mempergunakan pedang rohnya ya, membalas itu, menyerang iblis dengan apa? Firman Tuhan. Tuhan katakan seperti ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, iblis takut, kelepek-kelepek ya sama perkataan kuasa firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sama seperti kita adik-adik. Yesus, kalau dia berani nyerang kita, mengintimidasi kita, kita serang balik dengan firman Tuhan. Jangan takut. Wah, kita ini laskar Kristus, tidak boleh takut. Nah, jadi kita gunakan firman Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan ini dikatakan ya di dalam Roma 10 ayat 8 ayat 11, firman Tuhan itu apa? Dekat dengan siapa? Ya, dekat dengan mulut kita, dekat dengan hati kita. Itulah firman Tuhan. Nah ya, jadi kita gunakan pedang roh ini untuk menyerang musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Nah, seperti apa harus kita gunakan pedang roh ini adik-adik? Yang pertama yaitu kita harus mengucapkan firman Tuhan dengan apa? Dengan berani. Ucapkan. Yang pertama apa? Diucapkan. Sama-sama kita katakan. Diucapkan dengan apa? Lantang. Dengan apa? Berani. Ya, kenapa ya? Karena dia ada di mulut dan di hati kita. Ya, seperti itu adik-adik. Ya, kalau dia berani nyerang kita, kita ucapkan firman Tuhan. Mengintimidasi kita, kita ucapkan firman Tuhan, kita serang dia. Berani kamu? Keluarkan ya. Nah, jadi adik-adik, contohnya seperti gimana? Ya, kalau adik-adik ini ya, wah ada ujian, wah ada atau ulangan matematika, wah diintimidasi. Wah, emang kamu bisa? Emang kamu bisa ngerjain? Kamu kan payah, nggak bisa matematika. Nggak bisa deh ya. Nah, kita ingat firman Tuhan kita seperti ada tertulisnya, kita gunakan, kita keluarkan pedang roh kita saat dia mengintimidasi ya, iblis mengintimidasi kita. Kita katakan Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 ya. Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan aku. Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan aku. Nah, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Aku bisa mengerjakannya. Bersama dengan Tuhan aku akan lakukan perkara-perkara besar. Semangat gitu adik-adik ya. Jangan kalau diintimidasi, oh iya ya, aku nggak bisa ya. Iya memang aku payah ya. Wah memang ya. Aduh, aku ini kok bolot. Aduh adik-adik, ya jangan seperti itu. Lawan kita sudah, ini kita nih laskar Allah yang gagah perkasa. Pakai pedang roh kita untuk menyerang, melawan balik musuh kita. Ya Allah, tidak, Allah itu penolongku. Aku tidak takut, aku bisa mengerjakannya. Kalau adik sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ya jangan takut ya. Perkatakan firman Tuhan. Nah, kalau kita apa? Diserang lagi ya, khawatir apa? Nah ya, kita katakan firman Tuhan juga. Kalau khawatir tentang kita lihat mungkin orang tua kita sedang khawatir atau cemas, ada takut. Ayo mah kita katakan firman Tuhan sama-sama. Ya apa? Filipi 4:19. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oh Allahku yang kaya, Bapakku yang kaya, yang punya langit dan bumi, memelihara hidupku. Ya, kita katakan dengan lantang. Kalau iblis menyerang, mengintimidasi kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut, kita katakan itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan
Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, gitu adik-adik ya, ucapkan dengan lantang dan berani ya. Diberkatilah, Yeremia 17 ayat 7-8. Katakanlah firman Tuhan, diberkatilah aku yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapanku kepada Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi ya. Seperti itu kita katakan dengan berani ya adik-adik, amin. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 121, penolongku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita katakan, nah seperti itu ya, firman Tuhan itu katakan kepada kita ya, aku percaya maka aku berkata-kata. Nah tuh 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan firman Tuhan, aku percaya maka aku berkata-kata. Ingat ya, yang satu ucapkan, karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan bahwa aku percaya maka aku berkata-kata. Itu yang pertama, ucapkan dengan lantang dan berani. Itulah firman Tuhan, pedang roh. Nah yang kedua, yang ini kalau kita sudah mengucapkan, yang kedua apa? Jangan ragu-ragu, jangan jadi tidak yakin ya. Harus percaya yang kita ucapkan itu terjadi. Kita harus punya iman ya. Jangan kita habis kita ucapkan, apa iya ya? Masa sih? Apa iya ya? Seperti itu ya. Nanti iblis bahaya itu loh adik-adik kan. Nah tuh kan nggak kejadian kan? Tuh kan nggak kejadian kan? Nah nggak terjadi kan? Nah diledekin lagi kan? Oh iya ya, wah ragu, bahaya. Nah jadi kalau kita satu kita ucapkan dengan berani lantang, yang kedua kita harus yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu terjadi ya, penuh. Karena apa? Firman itu dikatakan tadi dekat dengan mulut dan hati kita. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa kuasa firman Tuhan di dalam hidup kita ya. Firman Tuhan punya kuasa di dalam hidup kita untuk mengalahkan si jahat. Kita serang balik dia ya. Karena perlengkapan yang terakhir adalah perlengkapan yang Tuhan berikan pedang roni untuk menyerang ya. Untuk apa? Untuk mengalahkan ya. Untuk apa? Untuk menaklukkan. Nah kalau kita sering mengucapkan firman Tuhan, dia mengintimidasi kita, menyerang kita dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kita serang balik dia, kita tangkis perisai iman ya. Kita tangkis dengan ketopong keselamatan. Semua perlengkapan kita pergunakan, dan terakhir kita serang balik dia. Wah, iblis takut sama orang yang berani, yang punya firman Tuhan di dalam hidupnya. Waduh, nyerah dia, kalah dia, KO dia langsung. Aduh, gue gak berani lagi deh sama nih anak. Wah, ngeri, aku takut gitu ya. Udah takut ya. Jadi buat dia takut ya, dengan apa? Pedang roh firman Tuhan. Ya adik-adik, amin. Mau kita lakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita ya. Kita dilengkapi loh dengan senjata Allah. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama apa? Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan, memberitakan Injil, apalagi perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang terakhir adalah pedang roh. Aku serang kamu iblis ya, aku taklukkan kamu, aku kalahkan kamu, aku tidak takut ya, sebab yang ada di pihakku adalah Allah Bapakku. Wah, gagah perkasa ya, gak ada prajurit Kristus yang loyo dan takut, tapi semuanya gagah perkasa, on fire. Kalau berperang selalu on fire. Amin adik-adik. Nah ya, yuk kita sama-sama bangkit berdiri ya. Ayo kita ucapkan dengan lantang. Oke, semuanya bangkit berdiri. Siap, Laskar Kristus siap. Haleluya, Laskar Kristus siap. Oke, kita sama-sama kita
kita katakan, aku adalah Laskar Kristus. Aku pergunakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan si jahat, untuk mengalahkan si jahat. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, aku adalah Laskar Kristus yang perkasa. Dengan Allah aku akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Adik-adik, berbahagialah ya adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya itu. Jadi setiap hari kita harus apa? Membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi jangan tidak membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan setiap hari. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Pedang roh, firman Tuhan. Haleluya. Laskar Kristus siap. Adik-adik, ayo kita satu hati berdoa ya. Tujukan pikiran dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Yuk kita satu hati berdoa, semua tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah memberikan kami perlengkapan senjata Allah yang akan kami pakai setiap hari di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau menjadikan kami Laskar Kristus yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Semua kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan setia Tuhan membaca firman-Mu. Kami mau setia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah, limpah, limpah. Setiap hari ya kita sebagai Laskar Kristus siap selalu mempergunakan semua perlengkapan senjata Allah. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.